Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nasita Hoironisa Izhar. Biasanya aku dipanggil Nasita. Aku merupakan mahasiswi aktif di semester 4, berasal dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang atau yang biasa disebut sebagai UIN Malang. Aku berada di Fakultas Ekonomi dengan jurusan akuntansi. Oke, untuk self interview kali ini aku akan menjawab 4 pertanyaan. Oleh karena itu kita mulai dari pertanyaan pertama terlebih dahulu, yaitu apa yang kamu sukai dari inovasi teknologi atau budaya perusahaan Google, dan mengapa menjadi Google Student Ambassador adalah cara terbaik bagimu untuk menyalurkan antusiasme itu di kampus. Oke, akan aku jawab. Apa yang aku sukai dari inovasi teknologi atau budaya perusahaan Google? Pertama-tama, aku suka bagaimana perusahaan ini selalu mendorong adanya inovasi yang berdampak luas, namun tetap dengan kemudahan aksesnya untuk masyarakat umum, terutama bagi para pemula. Lalu sebenarnya dalam aplikasi Google itu terdapat beberapa fitur kompleks, namun dikemas dalam sebuah aplikasi sederhana yang membantu kegiatan sehari-hari kita. Contohnya Google Maps, Google Search, Google Docs, Google Sheets, yang mana kedua aplikasi yang aku sebutkan terakhir itu juga membantu aku sebagai mahasiswa, khususnya untuk mahasiswa jurusan akuntansi, yang mana ketika kita memasukkan data-data di dalam Google Sheets itu, lalu kita juga memasukkan rumus-rumus, maka Google Sheets akan langsung secara otomatis membantu kita dalam mengolah data tersebut. Lalu ada juga yang namanya Gemini AI, di mana Gemini AI ini tidak hanya menjadi tempat kita dalam menanyakan suatu hal yang terkait dalam konteks pembelajaran, namun juga Gemini AI membantu kita dalam melakukan eksperimen, seperti misalnya membuat gambar, menghapus objek, menambahkan objek, membuat ilustrasi, dan lain sebagainya. Lalu, mengapa menjadi Google Student Ambassador adalah cara terbaik bagi saya untuk menyalurkan antusiasme itu di kampus? Karena saya ingin membagikan antusiasme yang sama seperti yang saya miliki kepada teman-teman mahasiswa. Saya ingin menyadarkan mereka bahwasannya teknologi itu bukan hanya untuk orang-orang yang gemar dalam bidang IT, tetapi teknologi hadir untuk orang-orang yang memiliki minat terhadap belajar, terhadap eksplorasi, terhadap eksperimen, dan juga teknologi hadir untuk memecahkan masalah-masalah yang membutuhkan cara penyelesaian lebih kreatif, seperti itu. Lalu yang kedua, bayangkan kamu membuat sebuah acara tech and chill, yaitu ngobrol santai soal teknologi di kampus. Tujuan acara ini adalah untuk membantu mahasiswa melepas penat sambil mengenal teknologi atau produk Google secara menyenangkan dan out of the box. Sebutkan satu kegiatan interaktif yang akan kamu rancang agar acara ini berkesan dan mendorong interaksi siswa dengan teknologi Google. Oke, yang terpikirkan di saya sekarang adalah sebuah mini games. Mini games ini bertemakan pencarian harta karun. Kenapa demikian? Karena saya sendiri menyukai hal-hal yang berbau dengan pencarian harta karun, pemecahan clue, dan lain sebagainya. Awalnya saya akan memuat narasi di dalam Google Docs, yang mana Google Docs ini nantinya akan diakses langsung oleh seluruh peserta. Lalu peserta diperbolehkan untuk meminta bantuan Google Search atau Gemini AI dalam memecahkan narasi-narasi tersebut, yang dimana narasi tersebut mengandung beberapa clue mengenai sebuah tempat yang nantinya harus dituju oleh para peserta melalui Google Maps, dan di setiap tempat ini memiliki tantangan-tantangan tersendiri yang harus diselesaikan sebelum nantinya para peserta berpindah ke tempat selanjutnya hingga ke tempat akhir, seperti itu. Lalu pertanyaan ketiga, setiap orang pasti memiliki pengalaman di mana mereka berpikir out of the box untuk menyelesaikan sebuah masalah atau mencapai sebuah goals. Ceritakan contoh masalah yang pernah kamu hadapi dan bagaimana kamu menyelesaikannya dengan cara kreatif atau tidak biasa, serta jelaskan proses berpikirmu saat itu. Oke. Beberapa waktu yang lalu saya dan teman-teman kedinasan saya diperintahkan untuk memikirkan ide proker yang terbaharui namun juga tetap relevan dan juga tetap menyenangkan untuk kondisi saat ini. Berkaca pada proker sebelumnya, kami telah memiliki beberapa proker unggulan, yaitu donor darah dan juga aksi bansos. Pada saat itu, teman-teman terfokus pada aksi bansos, seperti bagaimana supaya aksi bansos ini lebih menyenangkan ketika kita mendatangi sebuah panti asuhan, lalu kita mengadakan volunteer dan bermain bersama anak-anak di panti asuhan untuk memenuhi rasa emosional mereka. Namun di situ saya berpikir,
kalau kita hanya berfokus pada panti asuhan, bagaimana cara kita sebagai dewan eksekutif merangkul masyarakat di sekitar kampus yang akan berdampak langsung nantinya pada kita. Lalu saya berpikir apa yang sedang menjadi tren pada masyarakat umum saat ini. Saya mencari di AI, saya scrolling di TikTok. Lalu saya terpikirkan dengan salah satu kegiatan, yaitu lari, yang mana telah digemari oleh masyarakat umum, khususnya mahasiswa-mahasiswi di Gen Z ini. Lalu saya menyarankan bahwasannya kita adakan fun run saja, kita adakan sesuatu yang memang menarik minat mereka. Pada saat itu secara tidak langsung kita kan sudah mendapat dua output, yang mana pada saat saya mengajukan project ini, saya juga mengharapkan adanya aksi donasi di akhir, yang mana nantinya aksi donasi ini apabila sudah terkumpul kita salurkan lagi pada ke yang membutuhkan. Berarti kan pada saat itu kita sudah mendapatkan dua output. Yang pertama, kesehatan peserta dan juga kesehatan kita sendiri. Yang kedua, aksi bantuan sosial dan kemasyarakatan. Lalu teman-teman bertanya, apa jaminannya supaya fun run ini berjalan dengan baik dan juga banyak peminatnya? Lalu akhir-akhir ini mahasiswa-mahasiswi khususnya itu gemar sekali yang namanya kopi. Lalu saya sarankan, bagaimana kalau kita memulai fun run ini dari kampus, lalu berakhirnya di sebuah tempat kopi. Kita sediakan mereka tempat istirahat, kita sediakan mereka minuman, dan juga kita sediakan mereka hiburan, yang dimana bukannya di akhir itu mereka sudah mendapatkan banyak benefit kan, dapat tempat hiburan, dapat tempat istirahat, dapat tempat untuk minum juga. Yang mana di sini saya menyarankan bahwasannya hiburan tersebut juga kita ambil dari UKM Musik Kampus, yang dimana berarti di sini kami sebagai Dewan Eksekutif sudah membukakan jalan bagi UKM tersebut untuk dapat lebih dikenal oleh orang lain, untuk dapat memiliki jam terbang yang lebih tinggi, dan untuk dapat memiliki pengalaman lebih banyak dalam bertemu dengan para penonton gitu kan. Lalu yang terakhir, jika kamu terpilih sebagai Google Student Ambassador, momen atau pencapaian apa yang akan paling membuat kamu bangga dalam 3 bulan pertama, dan apa dampak yang ingin kamu ciptakan di dalam hingga luar kampus melalui peran ini? Oke, momen atau pencapaian yang paling membuat saya bangga mungkin ketika saya melihat teman-teman mahasiswa dan juga saya sendiri sudah mulai tidak ragu dan tidak takut lagi dalam menggunakan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga dari hilangnya rasa takut itu justru muncul rasa inisiatif untuk memberikan efek berantai. Seperti contoh, saya awalnya mengajarkan kepada si A tentang pengoperasian aplikasi Google, lalu si A membantu si B, lalu si B membantu si C, lalu A, B, C ini melakukan seminar kecil-kecilan untuk masyarakat umum. Itu kan berarti saya secara tidak langsung telah memberikan bantuan kepada A, B, C, bahwasannya teknologi ini dapat membawa sesuatu yang baik dalam kehidupan. Lalu, apa dampak yang ingin saya ciptakan? Saya ingin menciptakan sebuah ruang belajar inklusif di mana seluruh peserta merasa nyaman untuk belajar mengenai teknologi. Seluruh peserta juga tidak merasa takut untuk melakukan kesalahan dalam mempelajari teknologi. Karena apa? Karena kesalahan itu merupakan suatu proses dari pembelajaran juga. Karena ketika kita tidak melakukan kesalahan, ketika kita hanya membuat suatu hal yang sempurna, sesuatu hal yang baik, dan kita tidak pernah terlatih dengan adanya sebuah kesalahan atau sebuah error, kita justru kedepannya tidak akan bisa mengantisipasi hal tersebut dan tidak akan bisa mengatasinya. Justru kita akan kewalahan ketika sebuah kesalahan itu datang karena kita tidak pernah merasakan itu sebelumnya. Seperti itu. Oke. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada perkataan atau perbuatan yang kurang menyenangkan dalam self interview hari ini. Semoga berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.